Tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah Tuhan selalu beserta. Kata beserta itu berarti bersama-sama, menemani, mendampingi. Jadi kalau ada seseorang yang beserta dengan orang lain, maka orang itu selalu menemani, selalu mendampingi, selalu bersama-sama dengan orang yang dia sertai itu. Dalam hidup kita punya banyak mungkin orang-orang yang senantiasa menyertai kita, atau juga kita menyertai orang lain. Misalnya suami menyertai istri dan sebaliknya, orang tua menyertai anaknya beserta dengan anak, atau juga seorang sahabat selalu beserta dengan sahabatnya di masa-masa menyenangkan maupun masa-masa duka cita. Tetapi saudara-saudara, memahami kebesertaan manusia di dalam hidup kita itu jauh lebih mudah dibanding kita memahami kebersertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyadari kehadiran seseorang manusia, entah siapa itu, keluarga, teman, sahabat, itu jauh lebih mudah dibanding kalau kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia bisa kita lihat, tapi Tuhan tidak bisa terlihat secara fisik. Jadi membuat kita semakin sulit menyadari kehadirannya. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Kalau kehadiran seseorang bisa kita lihat dari fisiknya, maka kehadiran Tuhan bisa kita rasakan, kebesertaan Tuhan dalam kehidupan kita bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Itu membutuhkan suatu kepekaan, membutuhkan suatu kesadaran untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kepekaan itu kita butuhkan, dan tiap orang mungkin memiliki kepekaan yang berbeda-beda, terutama kepekaan dalam hal iman dan spiritualitas kita. Ketika kita tidak peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita nggak bisa menyadarinya. Ketika kita tidak peka terhadap kebesertaan Tuhan, maka itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu hanya akan membuat kita seperti tadi tuh ya, ada drama ya, membuat iman kita menjadi gagap karena kita tidak mampu menyuarakan kehadiran Tuhan. Membuat iman kita menjadi tuli karena kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Membuat iman kita menjadi lumpuh dan tidak mampu membuat kita semakin bertumbuh. Maka kita menjadi orang-orang yang seperti tadi ditampilkan. Tapi sebaliknya, kita mau bisa menyadari kehadiran Tuhan, kebesertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi seperti orang yang tadi ditampilkan juga. Kelumpuhan iman, kegagapan iman, ketuli gitu ya. Soal spiritualitas itu menjadi sembuh. Kita disembuhkan. Kita mampu mendengar suara Tuhan. Kita mampu menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia. Kita mampu menyadari bahwa memang Tuhan itu benar-benar beserta dengan kita, bukan hanya tema ibadah pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan Alkitab kita, kebesertaan Tuhan juga ditampilkan melalui kelahiran seorang bayi Yesus. Dan kehadiran Tuhan itu merupakan sebuah puncak dari kebesertaan Tuhan terhadap manusia. Kehadiran Tuhan itu, kehadiran bayi yang baru lahir, Yesus Kristus ke dalam dunia, itu merupakan puncak dari cara Allah untuk menyertai umat manusia. Jadi bukan berarti sebelum kelahiran Tuhan Yesus,
bukan berarti Allah tidak menyertai umatnya. Justru Allah senantiasa menyertai umatnya. Maka kalau tema kita Tuhan selalu beserta kita, itu persoalannya bukan ada pada Tuhan, tetapi melainkan ada pada kita. Kalau tema kita Tuhan selalu beserta dengan kita, maka itu tepat sekali ada kata selalu di situ. Maka tidak ada masa di mana Tuhan tidak menyertai kita. Tidak ada masa di mana Tuhan tidak pernah hadir, tidak pernah melakukan sesuatu untuk umat manusia. Kalau Tuhan beserta dengan kita, maka itu adalah sesuatu fakta yang memang begitu terjadi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, yang menjadi persoalan adalah di dalam diri kitanya. Seberapa mampu kita menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada masa-masa yang kita alami dalam hidup kita, di situ kita merasa Tuhan itu tidak hadir bersama dengan kita. Mungkin ada masa-masa yang kita alami, justru di situ kita merasakan Tuhan meninggalkan kita. Walaupun ada masa di mana kita merasa Tuhan begitu dekat dengan kita. Entah macam-macam gitu ya, setiap orang pasti berbeda-beda. Ada orang yang bisa merasakan kebesertaan Tuhan, penyertaan Tuhan ketika dia mengalami hal yang menyenangkan dalam hidupnya, hal yang membuat dia bersuka cita, hingga dia memuji Tuhan. Wah, ini adalah karya Tuhan dalam hidup saya. Tetapi suatu ketika dia mengalami kegagalan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan, maka dia bisa merasakan Tuhan nggak menyertai dia. Tuhan nggak beserta dengan dia sehingga dia harus mengalami hal ini. Atau sebaliknya, ada yang bisa merasakan penyertaan Tuhan itu ketika dia mengalami penderitaan. Justru ketika dia mengalami kesukaran, penyertaan Tuhan itu semakin terasa. Ketika dia mengalami penderitaan, dia baru sadar ternyata Tuhan banyak menolong dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami sukacita, dia mengalami kesenangan, dia lupa sama Tuhan. Dia merasa diri dia hebat, dia merasa bahwa dia yang berjuang untuk mendapatkan sukacita itu, bukan lagi Tuhan. Jadi macam-macam orang bagaimana bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka disitulah letak persoalan kita. Ada masa di mana kita merasa ditinggal oleh Tuhan dan tidak selalu disertai oleh Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, tema kita juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita apapun masa yang kita lewati. Masa yang menyenangkan, Tuhan memang itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Masa yang sukar, masa penuh dengan penderitaan, disitulah juga Tuhan tidak meninggalkan kita. Disitulah juga Tuhan menyertai kita. Mungkin sebagian orang banyak yang bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam masa-masa penderitaan ini. Begitu juga dengan bangsa Israel. Di dalam kitab Yesaya itu ditulis ketika memang bangsa Israel sedang mengalami penderitaan. Mereka dibuang ke Babel, mereka menjadi sebuah bangsa tawanan. Mereka mengalami banyak sekali penderitaan dan kehancuran. Mereka tadinya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang umat pilihan Allah, bangsa yang kudus katanya, bangsa kesayangan Tuhan. Tapi mereka berhasil dihancurkan dan berada pada status yang sangat rendah, yaitu bangsa tawanan, bangsa buangan. Sebagian besar bangsa Israel dibuang ke Babel. Maka mereka bisa merasakan Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Dalam pemahaman bangsa Israel, kemenangan dan kekalahan bangsa mereka itu bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan
Tuhan murka, kalau Tuhan marah, kalau mereka berbuat dosa, maka Tuhan tidak menyertai mereka dan mereka akhirnya kalah. Sebaliknya, kalau mereka berbuat taat kepada Tuhan, Tuhan menyertai mereka, mereka mengalami kemenangan. Itu yang mereka pahami. Tapi kini mereka sebagai bangsa yang kalah, hancur sebesar-besar. Mereka merasa Tuhan tidak lagi beserta dengan mereka. Nah, di tengah-tengah itu semua, Nabi Yesaya mengingatkan akan hadirnya seorang Immanuel, seorang anak, seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penderitaan. Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita. Itu mengingatkan bangsa Israel bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu mengingatkan mereka bahwa semua itu, bahwa penderitaan yang mereka alami tidak membuat Tuhan meninggalkan mereka. Tapi justru Tuhan mau memakai itu menjadi sarana supaya mereka bisa belajar banyak, supaya mereka menjadi lebih taat, lebih dekat dengan Tuhan, dan mereka tetap berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada yang lain. Sehingga bangsa Israel sangat menantikan kehadiran seorang Mesias yang akan membebaskan mereka, dan kehadiran seorang Immanuel, mana Allah menyertai mereka dalam penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Ratusan tahun berikutnya, saudara-saudara, bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka sudah berhasil lepas dari pembuangan di Babel, kini mereka harus menghadapi jajahan Roma. Pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel itu adalah bangsa jajahan Romawi. Nah, di situ juga kehadiran Mesias sangat diharapkan, sangat dinantikan. Dan kini muncullah sebuah berita kepada Maria dan Yusuf bahwa mereka mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dari satu karya besar yang Tuhan rencanakan. Mereka mau dipakai oleh Tuhan, diberikan peran yang sangat besar oleh Tuhan dalam satu karya keselamatan, bukan hanya bagi umat Israel, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia di dunia pada zaman dulu, masa kini kita sekarang, dan masa yang akan datang. Ini semacam keselamatan total dari umat manusia. Nah, saudara-saudara, tentu saja menghadapi itu bukanlah suatu hal yang mudah. Ini bukanlah berita sukacita gitu ya. Mungkin Alkitab menceritakan semacam secara singkat apa yang terjadi pada Yusuf dan Maria. Alkitab rasanya tidak terlalu panjang lebar menceritakan pergumulan Yusuf dan Maria ketika mereka menerima berita. Pada zaman mereka sama seperti kita gitu ya, punya etika-etika tertentu dalam berhubungan dengan tunangan, dengan suami istri. Nah, di situ dikatakan bahwa Maria dan Yusuf itu masih bertunangan, belum menikah. Gitu. Tapi buat orang Israel, tunangan itu adalah punya ikatan yang sangat kuat, dan bahkan sama kuatnya seperti pernikahan. Sehingga orang kalau mau melepaskan tunangannya, maka ia harus secara resmi menceraikan. Jadi bukan hanya nanti menikah. Jadi kalau dia bertunangan, kalau tunangan itu dia sudah diresmikan, diberitakan secara pada umum gitu ya, pada masyarakat. Dan itu sama kuatnya dengan pernikahan. Ya, memang bedanya mereka tidak hidup seperti suami istri dalam satu rumah gitu ya, masih seperti tunangan. Nah, bayangkan saudara, kalau kita menjadi Maria atau Yusuf ketika menerima kabar bahwa Maria hamil,
apa yang kita rasakan, yang kita alami, gitu ya. Kalau ada anak-anak pemuda di sini, bayangkan anak-anak pemuda cowok ya, jadi Yusuf ya, terus punya pacarnya perempuannya tiba-tiba datang kepada kita gitu ya, mengatakan begini, saya hamil. Lantas pasti yang cowok-cowok bilang, apa? Kamu hamil? Sama siapa? Siapa yang melakukannya? Kamu pengkhianat gitu ya. Oh enggak, saya nggak mengkhianati kamu. Ini dari Roh Kudus. Wah, mungkin yang perempuan yang akan berkata begitu mungkin dibilang, wah ini sesat atau apa gitu ya. Nah, tapi itulah yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Tidak ada yang mengira dan tidak ada yang punya pengalaman mengandung seorang bayi dari Roh Kudus. Dan karena memang hanya inilah satu-satunya cara yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan ketika Dia mau menjadi manusia. Belum ada sebelumnya sehingga orang nggak punya gambaran, nggak punya pengalaman tentang itu. Ini adalah sesuatu yang berat. Maka kalau Allah beserta dengan Maria dan Yusuf, itu bukan berarti Maria dan Yusuf lantas hidupnya menjadi menyenangkan. Hidup menjadi serba mudah karena Tuhan beserta dengan Maria dan Yusuf. Sebaliknya, ketika Tuhan beserta dengan mereka, maka ada sebuah tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk menerima kenyataan itu dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tanggung jawab untuk mereka menjadi taat pada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Bukan hanya rencana bagi Maria dan Yusuf, tetapi rencana yang jauh lebih besar untuk umat manusia. Dan tanggung jawab yang mereka terima itu punya konsekuensi yang nggak mudah untuk dijalani. Mereka bisa saja dihina oleh masyarakat sekitar, dituduh yang macam-macam. Ini kamu pasti ada apa-apanya nih Yusuf ini sama Maria. Kenapa dia sampai hamil gitu ya? Dan begitu beratnya pergumulan yang dialami Maria dan Yusuf. Mungkin kalau kita baca Lukas kita bisa juga melihat pergumulan Maria. Tapi di sini yang ditampilkan adalah pergumulan Yusuf. Yusuf sampai mau menceraikan Maria secara diam-diam. Itu manusiawi. Itu hal yang wajar ketika dia mengalami begitu beratnya kesulitan hidup yang harus dia tanggung. Tapi kepekaannya terhadap Tuhan membuat dia sadar, membuat dia tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan mengatakan dalam mimpi melalui malaikat bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bayi yang dikandungnya akan menjadi juru selamat umat manusia. Maka yang harus kamu lakukan adalah mengambil Maria sebagai istrimu dan memelihara anak itu, karena nanti dia akan menjadi seorang Mesias yang akan membebaskan umat manusia. Pada akhirnya Yusuf menerima tanggung jawab itu, dan pada akhirnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apapun resikonya. Sekalipun resikonya membuat dia menderita, dicap, dihina, dicaci maki mungkin, dikasih stigma oleh masyarakat tempat. Tapi dia terima semua itu dan dia melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan. Dan bukan hanya melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan, tetapi dia juga punya komitmen yang kuat. Ayat 25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, dengan Maria, sampai Maria melahirkan anak laki-laki. Dan benar, Yusuf melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga ada komitmen yang
Yusuf lakukan dalam karya besar ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita bisa saja mengalami masalah-masalah yang sangat berat, seperti Yusuf dan Maria, seperti bangsa Israel. Kita mengalami kesukaran di tengah-tengah pekerjaan kita. Wah, cari uang itu nggak mudah, banyak di kantor, wah harus saling sikut, saling menghancurkan. Kita mengalami kesukaran itu, kita mengalami penderitaan itu. Tetapi di tengah-tengah itu semua, kita boleh diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun persoalan yang kita hadapi sekarang, itu kita belajar dari pengalaman kehidupan kita yang sudah kita lewat ya. Seberat apapun kehidupan persoalan yang kita hadapi, toh kita bisa sampai pada saat ini, itu bukan tidak lain karena kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu, kalau Tuhan menyertai kita, bukan berarti semua persoalan, semua kesulitan hidup, semua kesukaran bukan berarti hilang. Kayaknya Tuhan nggak membuat sulap seperti itu ya. Tetap kita harus menghadapi itu, tetap persoalan itu datang. Jadi orang Kristen bukan berarti jadi lebih mudah hidupnya, bukan berarti nggak ada persoalan. Justru malah jadi orang Kristen di Indonesia sangat banyak persoalan ya. Tapi di tengah-tengah persoalan itu kita mencoba melihat di mana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mencoba membuka diri, peka terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita terutama melalui kehadiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal. Tapi juga Tuhan menyertai kita melalui firman Tuhan yang kita baca. Ini adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya mungkin kita nggak peka gitu ya, sehingga malas membacanya, malas merenungkannya. Tapi inilah salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga bisa menyertai kita melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita. Kehadiran orang-orang yang selalu mengingatkan kita akan kekeliruan, kesalahan kita, akan tindakan keberdosaan kita. Mungkin ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Tuhan juga menyertai kita melalui kehadiran orang-orang yang menolong kita. Ketika kita mengalami kesulitan, tapi tiba-tiba ada orang yang mau membantu, padahal nggak ada kaitannya apa-apa dengan kita. Maka itu juga salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang saya percaya Tuhan juga menyertai kita melakukan sesuatu, berkarya kepada kita pada hal-hal yang mungkin sulit untuk kita mengerti. Mungkin ada hal-hal yang kok kenapa bisa jadi begini ya? Tidak lain tidak bukan hanya karena itu pekerjaan Tuhan saja. Saudara, biarlah pada minggu ini kita boleh diingatkan untuk selalu melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa kita sukar, di masa kita senang, apapun persoalan yang kita alami, ingatlah Tuhan selalu beserta dengan